Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Faidar, 2413101112. Saya berasal dari kelas 09. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor berdirinya Muhammadiyah di Indonesia. Muhammadiyah yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada 18 November 1912 di Yogyakarta adalah salah satu gerakan pembaharuan Islam terbesar dan tertua di Indonesia. Kelahiran organisasi ini bukan tanpa alasan. Ia merupakan respons terhadap kondisi internal umat Islam dan tantangan eksternal pada awal abad ke-20. Memahami faktor-faktor ini akan memberikan kita gambaran utuh tentang visi dan misi mulia yang diemban oleh Muhammadiyah sejak awal berdirinya. Secara garis besar, faktor pendorong ini dapat kita kelompokkan menjadi dua, faktor internal dan faktor eksternal. Mari kita bedah satu persatu. Faktor internal, kondisi umat Islam dan pemikiran Dahlan. Kita mulai dari faktor internal, yaitu kondisi sosio-religius umat Islam Indonesia saat itu yang sangat memprihatinkan. Ditambah dengan pemikiran pembaharu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Penyimpangan akidah dan ibadah. Faktor pertama adalah maraknya praktik takhayul, bid'ah dan khurafat atau yang disingkat TBC. Banyak ajaran dan ritual keagamaan yang bercampur dengan tradisi lokal atau kepercayaan mistis yang tidak memiliki dasar kuat dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kiai Haji Ahmad Dahlan melalui pendalaman beliau terhadap Al-Quran, khususnya surat Al-Imran ayat 104, yang menyeru umat untuk berdakwah amar ma'ruf nahi munkar, yaitu mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Merasa terdorong untuk membersihkan Islam dari praktik-praktik ini adalah panggilan untuk kembali kepada kemurnian ajaran Islam. Yang kedua, kemunduran di bidang pendidikan dan sosial. Kedua, terdapat kondisi kemunduran umat Islam di bidang pendidikan dan sosial. Sistem pendidikan Islam tradisional yang hanya berfokus pada ilmu agama sering kali tidak mampu membekali umat untuk menghadapi tantangan zaman modern. Kiai Haji Ahmad Dahlan menyadari bahwa umat Islam berada dalam kondisi kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan dibandingkan kelompok lain. Melalui refleksi atas surat Al-Ma'un, beliau melihat korelasi antara kualitas keimanan dengan kepedulian sosial terhadap fakir miskin dan anak yatim. Hal ini mendorong beliau untuk mendirikan lembaga pendidikan modern yang mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum, serta amal usaha sosial seperti panti asuhan dan rumah sakit. Sebagai wujud nyata dakwah bilhal, dakwah melalui perbuatan. Yang ketiga, pengaruh gerakan pembaruan Islam global. Faktor internal yang tak kalah penting adalah pemikiran pembaharuan Kiai Haji Ahmad Dahlan sendiri. Beliau banyak menimba ilmu di Mekah dan terinspirasi oleh gerakan-gerakan reformis Islam global seperti Muhammad Abduh, Jamaluddin Al-Afghani, dan Rashid Ridha. Beliau menyerap semangat tajdid atau pembaharuan yang menyerukan kembali kepada sumber asli Islam dan ijtihad untuk menjawab persoalan kontemporer. Beliau pulang dengan membawa semangat untuk memurnikan akidah atau purifikasi dan memodernisasi pendidikan serta dakwah. Spirit Al-Azhar yang keempat dan etos produktif. Selain itu, beliau mendalami surat Al-Azhar yang mengingatkan tentang pentingnya waktu dan kerugian bagi manusia kecuali mereka yang beriman, beramal soleh, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Ayat ini menanamkan etos kerja keras, disiplin waktu,
dan produktivitas yang menjadi ciri khas gerakan Muhammadiyah. Beliau ingin umat Islam tidak hanya pasrah tetapi harus menjadi umat yang maju dan berkemajuan atau khairu ummah. Faktor eksternal tantangan penjajahan. Sekarang mari kita lihat dari sisi faktor eksternal, yaitu tantangan dari luar umat Islam yang harus dihadapi di masa Hindia Belanda. Yang pertama, penjajahan dan kolonialisme. Belanda yang pertama adalah kolonialisme Belanda. Pemerintahan kolonial bukan hanya menindas secara politik dan ekonomi, tapi juga menghambat perkembangan pendidikan Islam. Kiai Haji Ahmad Dahlan melihat bahwa satu-satunya cara untuk membebaskan umat dari cengkeraman penjajah adalah melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan modern dan pembangunan kesadaran sosial. Jadi Muhammadiyah pada waktu itu berencana untuk merubah sumber daya manusia menjadi modern untuk mengikuti zaman. Dikarenakan Islam tradisional sangat tertinggal apalagi di bidang pendidikan, maka hadirnya Muhammadiyah untuk mengubah semua itu menjadi mengikuti zaman dan modern. Jadi anak muda di Indonesia tidak kalah pintarnya dengan anak-anak di luar negeri. Yang kedua, ekspansi misi kristenisasi. Faktor kedua adalah ekspansi misi dan zending kristenisasi yang sangat terorganisasi dan didukung oleh pemerintah kolonial. Mereka mendirikan sekolah dan fasilitas sosial untuk menyebarkan agama, seringkali menargetkan masyarakat muslim yang miskin dan kurang terdidik. Hal ini membangkitkan kesadaran dan kekhawatiran Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk mendirikan organisasi tandingan yang mampu menandingi kualitas lembaga pendidikan sosial dan didirikan oleh pihak misionaris. Muhammadiyah hadir sebagai gerakan penjaga akidah dan penggerak dakwah yang terorganisir. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa berdirinya Muhammadiyah adalah hasil dari perpaduan faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah dorongan untuk pemurnian Islam dari takhayul, bid'ah dan khurafat, serta kesadaran akan kemunduran umat di bidang pendidikan dan sosial, yang semuanya didasari oleh pendalaman dan pemikiran pembaharuan Kiai Haji Ahmad Dahlan terhadap Al-Quran. Sementara itu, faktor eksternal adalah tantangan kolonialisme Belanda dan ekspansi kristenisasi yang menuntut umat Islam untuk memiliki gerakan yang terorganisir, modern dan mandiri. Dari sinilah lahir Muhammadiyah, sebuah gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid pembaharuan yang bertujuan untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Muhammadiyah adalah hasil dari perpaduan faktor internal dan eksternal, serta kesadaran akan kemunduran umat di bidang pendidikan dan sosial. Maka yang sudah saya sebutkan, Muhammadiyah itu adalah pembaharuan dan pemurnian. Pembaharuan dari segala hal yang tradisional dan tertinggal, dan pemurnian dari hal-hal yang sedikit melenceng dari agama dan sunnah. Muhammadiyah melakukan itu agar Islam selalu terjaga dan selalu berada di jalan yang benar. Maka dari itu, Muhammadiyah hadir untuk tetap memajukan Islam sebagai agama yang benar-benar maju, tidak kalah oleh zaman, tidak selalu tertinggal oleh ajaran-ajaran nenek moyang dan tradisional. Sekian penjelasan dari saya. Semoga apa yang disampaikan dalam video ini bisa bermanfaat. Dan ini adalah tentang latar belakang Muhammadiyah di Indonesia. Saya Muhammad Ali Faidar. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahan yang saya ucapkan.
Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.